Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, panutan kita semuanya, suri tauladan kita semuanya, yang wajib kita cintai, wajib kita patuhi, wajib kita rindukan, dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam dan kerja kerasnya beliau dalam mencari rezeki. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah SAW saat masih remaja, saat masih pemuda adalah sosok pemuda yang mandiri, yang mencari rizki dengan jerih payahnya sendiri, yang mencari penghasilan dari tangannya sendiri, tidak mau merepotkan keluarganya dalam hal ini. Kemudian kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW rela mengembala kambing saat itu demi mendapatkan upah yang tidak seberapa. Kambing, tentunya kambing yang dimiliki oleh ahli Makkah saat itu. Kemudian kita juga mengetahui pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW ketika masih remaja dan masih muda, sangat-sangat Allah jaga dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Makkah kala itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bercerita tentang dirinya sendiri ketika masih muda lalu, bahwa beliau tidak pernah menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda zaman jahiliyah, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan kecuali 2 kali, dan itu pun bukan yang sifatnya adalah hal yang sangat buruk atau buruk, tidak, tapi tidak afdal, karena ada kesia-siaan, karena ada ketidakmanfaatan di situ. Beliau menginginkan 2 kali, tapi semuanya Allah jaga beliau untuk melakukan itu. Apa itu? Beliau suatu ketika ingin seperti pemuda yang lainnya, yang duduk-duduk nongkrong santai sambil ngobrol, dan bahasa kitanya begadang, menghadiri ada pesta pernikahan saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mulai mendengarkan suara-suara itu, Allah tutup telinga beliau dan Allah buat beliau tertidur sampai beliau tidak sadarkan diri, sampai tersadar ketika matahari atau terik matahari menyengat atau memanasi atau menyinari beliau. Jadi beliau tidak terbangun kecuali karena panasnya sinar matahari yang mengenai beliau saat itu. Itu 2 kali semuanya Allah jaga. Setelah itu tidak pernah lagi Rasulullah punya keinginan sedikit pun untuk sama seperti pemuda-pemuda lain yang sudah mulai menyimpang dari karangan ahli Makkah, bangsa Arab saat itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sungguh dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu telah mempelajari bahwa para ahli sejarah, para ahli hadis meriwayatkan tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW ke negeri Syam, dan diriwayatkan bahwa ahli Yahudi, ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasara,
mereka mengetahui ciri-ciri kenabian Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, bahkan mereka mengetahui kapan Rasulullah akan diutus, masanya kapan Rasulullah SAW akan diutus sebagai seorang Rasul. Dan buktinya sangat banyak sekali, dalilnya sangat banyak sekali. Di antara dalilnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama sejarah, ahli-ahli sejarah, bahwa Yahudi, kaum Yahudi yang ketika itu melakukan peperangan melawan Aus dan Khazraj, mereka meminta kemenangan kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW, padahal beliau belum diutus. Bahkan mereka kaum Yahudi mengatakan kepada kaum Aus dan Khazraj, mereka mengatakan bahwa Nabi akhir zaman akan segera diutus dan kami akan mengikutinya dan kami akan memusnahkan kalian, membunuh kalian seperti yang terjadi pada kaum Ad dan kaum Iram. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Walamma nakathu qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'anallahu bihi وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد عليهم بركاته من قال ولما نكثوا عهدهم أنزل الله في ذلك قوله. Dan ketika kaum Yahudi ini mengingkari janji mereka yang mengatakan ketika peperangan melawan Aus dan Khazraj bahwa mereka akan mengikuti Nabi akhir zaman yang diutus, dan ketika Nabi akhir zaman Rasulullah diutus mereka tidak mengikutinya, mereka malah mengingkarinya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam firman-Nya, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya Taurat dan Injil, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka sebelumnya yastaftihun, meminta kemenangan, memohon kemenangan dengan membawa Rasulullah SAW, artinya bertawassul dengan Rasulullah SAW, meminta kemenangan terhadap siapa? Orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu, dan ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui. Lihat, perhatikan apa yang mereka sudah ketahui. Kafaru bih, mereka kufur terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah terhadap Allah akan diberikan kepada orang-orang yang kafir. Warawal Qurtubi wa ghairuhu Allah annahu lamma nazala qaulullahi ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ayat Al-Qur'an, mereka orang-orang yang ketika kami, kata Allah, aku berikan mereka kitab yang mereka kenali kitab tersebut, mereka tahu tentang kitab tersebut, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Allah. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sebagian daripada mereka la yaktumunal haqqa, sungguh menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Allah. Jadi Allah menurunkan ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah kitab itu Al-Quran maksudnya, yang mana mereka orang-orang ini mengetahui Al-Quran ini, bahkan lebih mengetahui, lebih kenal, lebih tahu daripada mereka tahu terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi lebih kenal dengan kitab ini daripada anak-anak mereka sendiri. Tapi sungguh sebagian daripada mereka, sekelompok daripada, betul-betul nyata menyembunyikan kebenaran, dan mereka semua mengetahui itu. Artinya kalau wahum ya'lamun, mereka mengetahui dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Ketika ayat ini turun, Sa'ala Umar bin
Sa'ala Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bertanya. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Abdullah ibn Salam. Kepada seseorang yang diberi nama, yang memiliki nama Abdullah bin Salam. Wa qad kana kitabiyan fa aslam. Dulu Abdullah bin Salam ini adalah kitabi. Kitabi itu ahli kitab, ulama Yahudi, ulama Nasrani. Ini disebut kitabi. Abdullah bin Salam itu dulu kitabi. Jadi ahli kitab Yahudi, Nasrani, kemudian masuk Islam. Ini adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, apa pertanyaannya? Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak? Apakah kamu kenal Muhammadan, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu kenal anakmu? Sayyidina Umar ini ingin pembuktian. Allah dalam firman-Nya mustahil akan berdusta, akan berbohong, mustahil. Pegang, mustahil. Tapi Sayyidina Umar ingin pembuktian. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini bertanya kepada orang Islam, Muslim, tapi dulunya adalah ahli kitab. Ulamanya mereka. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Pertanyaannya apa? Kenal enggak kamu? Kamu kenal Rasulullah SAW seperti kamu mengenal anakmu? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Pertanyaan Masya Allah simpel sekali. Faqal, maka Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, na'am, iya, wa akthar, dan lebih lagi. Allah. Abdullah bin Salam mengatakan lebih mengenal Rasulullah SAW daripada mengenal anaknya. Ini jawaban siapa? Abdullah bin Salam. Ba'athallahu aminahu fi sama'ih ila amini fi ardih bina'atihi fa'araftuhu. Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang mengutus utusannya yang amanat dari langit kepada utusannya dari bumi, yang ada di bumi, dengan sifat-sifatnya, fa'araftuhu, maka aku menjadi kenal. Jadi karena gini, karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu membawa kitab, ingat, baik Taurat ataupun Injil, di situ ada siapa? Di situ ada ciri-ciri Rasulullah SAW. Di situ ada kabar tentang kapan Rasulullah akan diutus ke muka bumi sebagai seorang Rasul. Nah, karena ciri-ciri ini yang ada dalam kitab-kitab mereka menjadi tahu terhadap Rasulullah SAW, bahkan lebih tahu daripada keadaan anaknya sendiri, daripada anak mereka sendiri. Baik. Kemudian amabni, adapun putraku, katanya, anakku, fala adri, aku tidak tahu, malladzi qad kana min ummi, apa yang terjadi qad kana min ummihi, artinya apa yang terjadi ya selama dikandung dia tidak tahu, sebelumnya juga tidak tahu, tidak pernah tahu. Kapan sih kita kenal dengan anak kita? Kalau sudah ada di dunia, kan begitu. Tapi untuk urusan Rasulullah, Abdullah bin Salam sudah kenal dengan Rasulullah sebelum Rasulullah ada muncul ke muka bumi, sebelum Rasulullah diutus, sudah kenal, sudah tahu. Ini Abdullah bin Salam. Artinya gini, kaum Yahudi, kaum Nasrani yang memeluk Yahudi, memeluk Nasrani, yang punya kitab Taurat, punya kitab Injil, ini mengetahui betul-betul, kenal betul siapa Rasulullah, siapa Nabi akhir zaman itu, siapa Nabi Muhammad itu, betul, kenal betul. Bahkan ingat, sebelum Rasulullah terlahir, bahkan sebelum Rasulullah diutus, bahkan caranya, sifat-sifatnya diberitahu dengan detail. Sedangkan seorang anak kapan tahu? Ketika muncul ke muka bumi. Adapun selama dikandung seperti apa tidak tahu, prosesnya bagaimana tidak tahu, itu yang terjadi. Lihat, Allah. Walaqad kana sabab Islam Salman Al-Farisi, dan ada sebab Islam Salman Farisi itu adalah tatabbu'a khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifati minal Injil wa ruhban wa ulama'il kitab, adalah ngikut mencari-cari, ikut mencari-cari kabar tentang Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya. Dari mana mencari-carinya? Ngikuti dari mana? Ngikuti dari Injil, ngikuti dari ulama-ulama Injil, dari para pendeta-pendeta Injil.
Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, di sini dikatakan bahwa di antara bukti bahwa ahli kitab baik Taurat ataupun Injil sudah mengetahui kabar akan diutusnya Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, ciri-ciri kenabian dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah. Di antara buktinya adalah sebab daripada Islamnya Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi. Kisahnya sungguh sangat menarik, sungguh sangat indah. Kalau bahasa sekarang sangat dramatis. Farisi itu dari Persia, Salman Al-Farisi. Beliau dan keluarga beliau aslinya pada mulanya adalah seorang penyembah api, Majusi. Seorang penyembah api. Suatu saat Sayyidina Salman Al-Farisi ini ketika melakukan perjalanan begitu keluar, melihat ada sekelompok orang kelihatannya indah sekali. Kelompok orang ini indah kelihatannya, cara beragamanya juga indah. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi tertarik. Kemudian mencari tahu tentang orang ini, dan ternyata kelompok orang itu adalah kelompok Nasrani. Kelompok Nasrani yang masih lurus pada saat itu. Diikuti oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian ketika diikuti, mulai mengikuti, bahkan waktu itu Sayyidina Salman Al-Farisi menjadi, kalau disebut asisten, seperti asisten khadim, pembantu asisten daripada pemuka Nasrani saat itu. Hanya Sayyidina Salman Al-Farisi ini memang ketika melihat cara ibadah ini lebih menarik dan indah. Tapi ada keganjilan yang dirasakan oleh beliau. Kenapa? Karena pendeta yang diikuti oleh Sayyidina Salman Al-Farisi selalu menyeru kepada ayo berinfak, ayo bersedekah dan seterusnya. Tapi hasil infak sedekah yang dikumpulkan itu ditimbun untuk diri sendiri, diri pribadi. Sampai ketika orang ini, pendeta ini, ahli kitab ini yang diikuti oleh Salman Al-Farisi meninggal, Sayyidina Salman Al-Farisi menunjukkan kepada orang-orang dia bukan orang baik dan seterusnya. Aku tahu di mana dia memendam sedekah-sedekahnya kalian, infak-infaknya yang ditunjukkan. Tapi Sayyidina Salman Al-Farisi tahu bahwasanya itu adalah oknum individu, bukan dari ajaran agamanya. Karena ajaran agamanya baik, menyuruh kepada ini, menyuruh kepada semua nilai-nilai kebaikan pada saat itu. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi melanjutkan perjalanannya, bertanya-tanya tentang siapa orang yang paling alim, siapa orang yang paling ahli ilmu, ahli kitab pada masa ini. Ada yang menunjukkan fulan bin fulan. Datanglah beliau kepada ahli kitab ini. Kemudian beliau mendapati bahwasanya orang ini orang jujur, orang tulus, beribadah betul karena Allah, kemudian berucap betul karena Allah, semakin kuat, dan agamanya adalah tauhid. Agamanya adalah tauhid. Akhirnya sampai orang yang diikuti beliau ini kepada ajalnya. Ketika sampai kepada ajalnya, Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, tunjukkan kepadaku, aku harus ikut siapa setelah ini? Aku harus ikut siapa? Katanya ada seorang ulama, seorang ahli kitab yang sangat luar biasa, sangat istiqamah, silahkan pergi, namanya fulan bin fulan. Datang lagi Sayyidina Salman Al-Farisi ke orang tersebut, sampai ketemu. Dan ketika sampai ajalnya orang yang diikuti oleh Sayyidina Salman Al-Farisi ini, Sayyidina Al-Farisi meminta wasiat agar ditunjukkan harus ikut siapa orang yang baik, orang yang benar, orang yang istiqomah. Kata si pendeta ini, ahli kitab ini, beliau mengatakan, sekarang sudah saatnya Nabi akhir zaman diutus. Ini sesuai petunjuk Injil. Maka pergilah kamu ke daerah yang bernama Yathrib di Jazirah Arab sana. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi melakukan perjalanan menuju Yathrib. Apesnya, walaupun apes membawa berkah,
Beliau saat melakukan perjalanan menumpang di salah satu kafilah. Ketika menumpang di satu kafilah, apa yang terjadi? Beliau diperbudak, dijual sebagai budak. Kebetulan yang membeli saat itu adalah orang yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya Rasulullah, tempat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelumnya ada yang terlewat bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi ini ketika bertanya, apa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, beliau tidak memakan sedekah. Kedua, menerima hadiah. Ketiga, ada tanda kenabian di punggungnya. Ayah Sayyidina Salman Al-Farisi suatu ketika dipekerjakan oleh majikannya. Kebetulan dipekerjakan naik tamar, naik apa? Pohon kurma. Ketika sampai ke atas, mulai memetik kurma, melihat ada segerombolan orang ramai kelihatannya dari jauh begitu. Kemudian beliau turun, ketika mulai turun bertanya beliau. Siapa itu? Gerombolan apa itu? Oh, itu katanya. Itu ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi namanya Muhammad. Gemetar beliau saat itu sampai kurma yang dipegangnya jatuh. Gemetar saat itu. Beliau mulai mengatur siasat untuk membuktikan ciri-ciri yang ada pada diri Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Pertama datang membawa kurma, beliau mengatakan, wahai kepada Rasulullah, wahai engkau, ini adalah sedekah. Silahkan, ini sedekah untukmu. Apa kata Rasulullah saat itu? Kata Rasulullah, hai para sahabatku, makanlah sedekah ini. Tapi beliau hanya memegang tangannya, tidak ikut makan. Apa kata Sayyidina Salman Al-Farisi? Satu tanda, Rasulullah ternyata tidak memakan sedekah saat itu. Kemudian nunggu lagi waktu yang tepat untuk mengantarkan kurma yang kedua sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Ketika dihantarkan yang kedua, langsung oleh Rasulullah, "Hai para sahabatku, ini ada hadiah dari fulan bin fulan, ayo kita makan bersama-sama." Rasulullah ikut makan. Kata Sayyidina Al-Farisi, ini yang kedua. Semakin kuat Sayyidina Salman Al-Farisi saat itu. Semakin kuat dan semakin kuat keinginannya untuk membuktikan ciri yang terakhir. Tapi beliau selalu mencari cara. Gimana caranya mengungkap ciri yang terakhir ini, yang ketiga ini? Apa itu? Ada khatmun nubuwah di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika Rasul dengan para sahabat yang lain sedang melakukan perjalanan, beliau mengintip dari jarak jauh, mulai mendekat. Hanya dipanggil oleh Rasulullah, "Hai fulan, sini," mendekat. Ketika mendekat dengan penuh adab, dengan penuh malu, belum Sayyidina Salman Al-Farisi mengucapkan apa yang ingin diketahuinya, saat itu Rasulullah sudah mengatakan, "Lihat ini di pundakku, inikah yang kau cari?" Itu kata Rasulullah. "Lihat ini di pundakku, inikah yang kau cari?" Dan ketika Sayyidina Salman Al-Farisi melihat tanda khatmun nubuwah, langsung beliau menangis memeluk Rasulullah SAW, seraya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat, ini bukan dari satu ulama atau tidak. Sayyidina Salman Al-Farisi itu betul-betul orang yang tertarik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan saat itu sempat masuk ke kalangan kaum Nasrani, bergaul dengan mereka, kemudian bergaul dengan ulama-ulamanya, bahkan jadi asisten yang sangat dekat. Bahkan bukan hanya satu ulama, pindah dari ulama ke ulama. Makanya ini disebut tatabbu'. Beliau mengikuti betul ciri-ciri kenabian Rasulullah yang beliau dapatkan di Injil dan dari ulama-ulama ahli Injil. Ini yang terjadi. Ini bukti bahwasanya di Injil dan di Taurat, ciri-ciri kenabian Rasulullah, akan diutusnya Rasulullah ini sudah diterangkan di situ dengan sangat jelas. Wallahu a'lam. Kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita pada keridhaannya, dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di jalannya, berpegang teguh kepada jalan yang benar. Wafat dalam khatimah ala hadhihi niyyah wa lakum bisalih al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.